Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ardiansa. Saya berasal dari STI Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya. Saya seorang dosen pengajar yang mengajar mata kuliah praktikum bahasa Inggris. Mata kuliah bahasa Inggris ini adalah mata kuliah umum yang memang ditekankan dan diajarkan kepada mahasiswa sebagai salah satu capaian program studi untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, terutama menggunakan bahasa asing. Dikarenakan kebutuhan saat ini, mengingat kemajuan dan perkembangan zaman, penguasaan bahasa Inggris menjadi salah satu aspek penting untuk dikuasai mahasiswa dalam menghadapi tantangan global saat ini. Sebagai capaian dalam mata kuliah ini, saya banyak menitik beratkan pada kemampuan berpikir analitis siswa dan juga bagaimana mereka menyampaikan ide dan gagasan baik itu secara verbal maupun secara tulisan. Jadi ada dua hal yang memang saya tekankan dalam hal ini, yaitu kemampuan berbicara dan juga kemampuan mahasiswa dalam menulis. Sebagai capaian pembelajaran yang mengacu kepada capaian program studi, mata kuliah bahasa Inggris ini adalah mata kuliah yang memang mengajarkan kepada mahasiswa agar mampu menguasai basic English components yang menunjang keahlian dan keterampilan dalam berbahasa Inggris yang mencakup penguasaan tata bahasa, percakapan, dan komunikasi dalam bahasa Inggris secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu mengidentifikasi dan menerapkan pola-pola dan jenis kalimat yang berlandaskan pada teori penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Dalam hal ini, saya menggunakan theoretical ESP atau English for Specific Purposes yang berlandaskan pada capaian program studi, yaitu program studi manajemen. Ada beberapa hal yang memang saya ajarkan kepada mahasiswa, di antaranya adalah bagaimana mahasiswa menggunakan basic concepts of English language, yaitu bagaimana mereka menggunakan tenses dalam kemampuan berbicara secara lisan maupun tulisan, dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan keilmuan manajemen, contohnya dengan basic English for business and management. Selain itu, ada juga beberapa hal yang saya ajarkan selain tenses, yaitu mereka diajarkan juga untuk menggunakan bahasa, menggunakan beberapa pola kalimat, contohnya WH questions, to be questions, and how to use like part of speech, dan juga bagaimana mereka menyesuaikan gaya bahasa dan juga kemampuan mereka dalam dunia manajemen. Contohnya salah satunya adalah membuat surat lamaran yang menggunakan bahasa Inggris. Terkait dengan metode penilaian dalam mata kuliah praktikum bahasa Inggris ini, ada 4 komponen. Yang pertama yaitu terkait dengan kehadiran, diskusi, dan proyek kelas sebanyak 20%. Selanjutnya tugas individu dan kelompok sebanyak 20%. Lalu ujian tengah semester atau midterm exam sebanyak 30%. Dan juga untuk final exam sebanyak 30%. Dalam mata kuliah praktikum bahasa Inggris ini, beberapa metode pembelajaran saya gunakan. Salah satunya adalah focus group discussions, collaborative learning, self-directed learning, role play, chapter report, assignment, case study, and project presentations. Untuk ruang kelas yang saya gunakan, saya menggunakan 2 ruang kelas. Yang pertama, untuk luring, saya mengajar langsung secara tatap muka di kelas. Lalu untuk proses daringnya, saya menggunakan learning management system yang berbasis pada sistem akademik online yang digunakan oleh kampus STI Latifah Mubarakiyah. Untuk waktu pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah 2 SKS, yaitu 45 menit dikali 2, sehingga total pembelajaran dalam mata kuliah ini sebanyak 90 menit. Demikian pengenalan mata kuliah yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, mari kita langsung menuju ke praktik pengajarannya. Selamat menonton. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? I'm fine. Nice.
say the name? Vidya Rahmawati. Vidya Rahmawati. Okay. Today I'm going to share about the material which is about the directions. Do you know there is some kinds of phrases that we can use to showing the locations, for example, and then to showing the street, for example, and etc. Have you ever used some kinds of phrases coming from direction? Pernah menggunakan beberapa frasa tentang penggunaan arah? Misalkan dalam bahasa Sunda, bertanya arah, jalan kemana, gitu dan lain-lain. Pernah menggunakannya. Nah, ini kita belajar menggunakan how to use directions in English. Jadi bagaimana menggunakan bahasa directions menggunakan bahasa Inggris. Okay. So before we are going to learn some kinds of phrases which is about directions, we have to learn first about prepositions. Ini ada beberapa some kinds of prepositions yang kita bisa gunakan ketika menunjukkan arah, ya. Pertama, under, over, in, on, in front of, behind, and next to. Okay, nice. And then ini beberapa phrases lagi yang bisa kita gunakan. Contohnya inside itu ada di dalam, on ada di atasnya, at ada di seberangnya atau ada di depannya, near itu ada di dekatnya, bisa di samping kanan, bisa di samping kiri, and then under itu ada di bawahnya, over itu bisa di seberangnya, below ada di bawahnya, above di atas. Kita bermain permainannya seperti ini. Untuk mengingat lebih gampang, in dan di dalam, on, under, in, on, under. Okay. In, on, under, in front of, behind. Coba diikuti. Saya hanya memperagakannya saja. Kalian menyebutkan prepositionnya. In, on, behind, in, under, in front of, in, under, behind, in front of, behind. Itu untuk menyebutkan preposition. Look at the pictures. Lihat di screen. Look at the screen. Di sini ada kucing and there is a computer. Pertanyaan pertama adalah where is the cat? Jawabannya adalah It is on the computer. Kenapa? It's on the computer. Karena ada di atas. Okay. Where is the cat? Look at the picture. Yang kedua. It is under the computer. Okay. Where is the cat? Nomor 3. It is in the computer. Oh, in the computer. Where is the cat? Nomor 5. Di atas. Di atas. Di antara. Di antara. Mid. Yes. Mid. Okay. Where is the guy? Where is the cat? It is in the computer. No, itu nomor 6. It is between computer. Yang nomor 6. Yang ini. Lima. Yes. Behind. Okay. Where is the pen? It is behind the computer. In front of or near? Near itu dekat. Near. Oke. Kalau yang terakhir? Seperti mau melompat? No, cross. Cross. Okay, and then to showing the directions or to giving the directions, we can use some kind of phrases. For example, like turn right. Turn right itu belok. Kira mana? Turn right. Kanan atau kiri? Kanan. Go straight ahead. Lurus. Lurus terus.
seberangnya, and then at the corner of, di pojok, yes, di pojok, and then next to, yes, di sebelahnya atau di sampingnya, and then opposite itu ada di depannya, gitu ya. Kalau cross itu di sebelahnya, kalau opposite itu ada di depannya, kalau between sebelahnya di sampingnya. Oke. But how if we meet like pertigaan? Di sana tidak ada pertigaan. How if we meet pertigaan? Pertigaan seperti itu. Pertigaan bahasa Inggrisnya? T-junctions. Oke, T-junctions. Ini pertigaan, ada lagi perempatan. There is a movie which is very familiar. Itu the Steve Vai. Steve Vai itu pemain gitaris terkenal. Dia pernah memainkan film. Judulnya ini, Perempatan. Bahasa Inggrisnya? Close road. Ini filmnya so-so. And then we have also like bundaran. Okay. What is called what? Ini disebutnya apa? Roundabout. Oke, ini bundaran disebutnya roundabout. Oke, ini beberapa kalimat yang biasa kita gunakan untuk asking for directions. For example, like in a sentence, excuse me, could you tell me how to get to the nearest post office? Tempatnya bisa ganti. Ya, bisa menanyakan post office, police office, or campus, or something like that. Permisi, bisakah kamu beritahu kemana arah kantor pos terdekat? Di sana disebutkan terdekat, karena ada kata nearest, karena ada kata nearest. And then, excuse me, do you know where the nearest post office? Biasanya itu kita ingat, jatuh kan kantor pos terdekat. Juga, permisi, apa kamu tahu di mana kantor pos terdekat? Atau excuse me, can you show me the way to the stations, please? Bisa menunjukkan arah ke stasiun atau tidak. Ini beberapa sometimes phrases ini bisa digunakan untuk menanyakan arah. Misalnya, contoh lain, kalau sederhananya I'm looking for itu berarti sedang mencari. And then bisa bertanya apa di bahasa Indonesia? Iya benar betul jalan itu. Kalau bahasa Indonesia, is this the right way for bla 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 bla. Misalkan, is this the right way for going to campus untuk pergi kampus? Benar nggak sih ini jalan untuk pergi kampus? Do you know where is itu yang paling sering digunakan. Do you know where is biasanya mulai kalau bertemu dengan orang Indonesia biasanya bertanya, do you know where is the beach? Atau mana adalah beach? Nah, kita kalau cuma dari situ sama lurus terus pergi ke Banjar. Nah, sampai itu saya pergi ke Banjar lurus terus. Gitu ya. Do you have map? Ini kalau biasanya kalau orang dulu masih bertanya tentang map. But today we don't need map because we have map on our phone. Kita sudah punya map di telepon kita masing-masing. Could you show me on the map? Kalau dulu masih menggunakan map ya, kalau ini tidak cukup dengan yes, Google Maps or ask Google. Cukup dengan bertanya ke Google. Oke, ini beberapa sometimes phrases lagi yang bisa digunakan. Untuk menjawabnya, contohnya kita bisa menggunakan kalimat berikut ini. Go straight ahead until you see the hospital, then turn left. Terus sampai nanti melihat. Di situ ada until you see atau until you find, bisa menggunakan until you see, until you find, until you meet, bisa. Oke. The hospital, then turn left, baru belok kiri. Jadi setelah hospital baru belok kiri. Atau turn left, kalau turn left itu berarti bisa putar arah atau
kembali ya. You have gone past the turning to the sudah melewati karena sudah melewati. Bypass, pernah mendengar kata bypass? Kalau di Sunda disebutnya bebas. Kalau itu tulisannya bypass. Bypass itu jalur melewatan. Atau jalur, kalau kita disebutnya jalur lewat, jalur yang dilewati. Oke, atau turn left when you see a roundabout. Belok kiri ketika kamu melihat bundaran. Roundabout. And then misalkan take the third road, ambil jalur kiri, biasanya digunakan di tol. Di tol itu kan ada jalur 1, jalur 2, jalur 3. You can take the third road on the right, and you will see the post office on the right. Jadi ambil jalur ketiga sebelah kanan dan kamu melihat kantor pos di sebelah atau kantor di sebelah kanan. And atau cross junctions and keep going berarti lurus terus. Jadi selain kata go straight ya, kayak bisa menggunakan kata keep going. Transitions. Nah, transition ini biasanya gimana? To connect the different sentences, jadi untuk menghubungkan beberapa kalimat gitu ya, beberapa kalimat yang berbeda. Contohnya menggunakan after, then, next, when you get to, bla bla bla, and finally itu kita misalkan after you see the post office, finally the campus is near to the post office. Misalkan finally itu biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa kalimat phrases, beberapa sentences, beberapa kalimat, ya. And then bisa menggunakan kata then, misalkan seperti tadi contohnya, go straight ahead, then you will see the roundabout and then take the second road. Sekali jadi dan itu digunakan untuk menghubungkan antar kalimat. Oke, contohnya seperti ini. Excuse me, how can I get to the hospital? Go straight ahead on Kings Avenue and turn left when you get to River State. Pass the gym and the post office. The hospital is between the school and the front across the hospital. Do you know front? Front itu gereja. Gereja. Okay. Nah, look at the screen. Look at the pictures here. Ada park, fire stations, museum, bus stops, apartment house stations, bank, department store, traffic light, crosswalk crossing, and then bookstore, flower shop, shoe store, bakery, dental clinic, gas stations, post office, library, hospital, beauty salon, barber shop, pet shop, toy shop, and ponds yang di samping yang paling. Look at the map, lihat mapnya, lalu di sini ada pertanyaan. Can you tell me where the National Bank is? Dia bertanya tentang bank. Okay. Okay. The first question is Jack is going to the bank. Where he should go? Adek. Pass cross road Okay. and then go straight. You will see bank on the side of the street. Okay, nice. Second question. Jack wants to go to the bookstore. How to get there? Nah, Go straight ahead and then use the crossroad. Turn left and then you will see the T junction. okay. Turn right. Turn right. Turn right. Okay. Pass the fuel store. Okay. The bookstore in on the left of the street. Okay. 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 And then Mr. Sun is a detective who wants to checking some cases, and then but before they need to get some cases, they need to go to some places. So Mr. Sun is receiving some instruction to investigate the case, look at the city map, and guess where he is going to. Okay, look at the city map. Look at the Mr. Sun. He is near to the gas stations. Di situ ada gas stations.
dekat dengan gas stations. The instructions go straight ahead on Elm Street. Di sini ada beberapa jalan, ada Elm Street, Park Avenue, Oak Street, Pine Avenue, Hill Road, and Lake Road yang ada di sini. Okay, look at the Mr. Sled. He is going to somewhere. The instruction is go somewhere ahead on Elm Street, pass the park, turn right on the Park Avenue, and turn left on Oak Street. Stop on the left across from the hospital and next to the cross, where it is going to. Amen. I think he's going to school. To school. Yeah. Will you please to draw the map or to explain the map? What? Could you please explain the map? Okay. There is Mr. Sled, and then straight on Elm Street, and then after City Park, turn right to Okay. the Park Avenue, and then in the after Park Avenue, he turn left to the Oak Street, and Nice. then after across from the hospital, he's next to the crutch, right? So he will go to school, I think. Okay, nice. So they are on Street and go to Park Avenue and to Wall Street. Yes, to the museum, not to the school. Look at the instruction across from the hospital and next to, yes, next to the college. You get it? Yeah. Paham ya? Kayak gitu sama. Okay, next. The second map. The second instructions. Karena kalau masih salah jadi masih lagi. Look at Mr. Sled. He is in Hill Road. Yes. Itu instructionnya go straight on Oak Street, pass the post office and the city hall, turn left on Park Avenue and turn right on Elm Street, stop on the left, across from the front. Ini harusnya bisa langsung terbaca di bagian mana. Nah, Ya. Kan Elm Street di atas kan, Pak? yes. So, if you will go to Elm Street, kenapa dia ke crutch? Kan I ada don't di Oak Street or Park Avenue, ya kan? Gitu. Itu bisa kayak gitu. Jadi dia mau kemana? Mau ke itu kan, bakery gitu. To the bakery. Ya. Okay. Any other opinion or any other answer? Yang lain? Bakery. Bakery. Okay, let's check it out. Oak Street, and then to the Parliament, and then to the school. Look at the last instructions. Across from the front, berarti ada di seberang front. Seberangnya bukan di sini, di sana. Ke atasnya. Jadi karena dia posisinya ada di atas, si frontnya ini. Oke. Next. Last instructions. Ini instruksi terakhir. Mr. Sun, look at the Mr. Sun in the Elm Street near to the Park Avenue. The instructions is go right on Elm Street, pass the cafe and the bank, turn left on Pine Street and turn right on Oak Street, pass the pet shop and the butcher shop. Turn left on the Hill Road, stop on the left next to the stadium. Kira-kira dia kemana? Mau kemana kan bisa? Where is going to? Swimming pool. Swimming pool, to the swimming pool. Let's check it out. Any other answer? Ada jawabannya lain? No? Okay, let's check it out. Okay, to the Park Avenue. Yes, to the swimming pool.
So that's all for our material today. I think that's enough for today. Thank you for coming. Thank you for joining my class. Hope we can meet again in a good week. And for the last sessions, let's say Alhamdulillah together. Okay, thank you for all, and then see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga semoga apa yang saya tampilkan dapat memenuhi kebutuhan terkait dengan kewajiban peserta Serdos 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.